Tuh, kok hilang? Ya, Apakah sudah kelihatan, Rek? Sudah, Lin. Sudah. Oke. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Vanessa Lintang Maharani Suryawan. Saya Clara Fodia Destika. Saya Siti Najmi Kamariatul Kudus. Pada kelompok 3 ini, kami membuat artikel yang berjudul Respon Ayat-Ayat Keimanan Terhadap Dukun Berkedok Agama. Yang pertama, abstrak. Boleh tolong scroll? Abstrak. Yang pertama, abstrak. Dukun atau yang sering disebut dengan orang pintar adalah suatu profesi yang tidak asing kedengarannya di telinga masyarakat Indonesia dan pada umumnya. Walaupun nama istilahnya berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya, dukun adalah profesi yang sangat populer di masyarakat. Tujuan penulis menulis artikel ini yaitu untuk memberikan wawasan tentang masyarakat. Tentang persoalan perdukunan berkedok agama terhadap masyarakat yang membaca atau pembaca sehingga mereka dapat menemukan jalan yang benar yaitu dengan tidak mengandalkan dukun dalam mempermudah kehidupan hidup melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode yang digunakan dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode studi literatur. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan dukun berkedok agama yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 41 beserta asbabun nuzulnya. Adapun hukum Islam terhadap perdukunan serta respon-respon ayat Al-Quran tentang dukun berkedok agama. Iman yang membenarkan dalam hati, yaitu iman yang mempercayai akan adanya alam semesta dan isinya. Sedangkan percaya pada perdukunan merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah. Kata kunci, dukun, agama, hukum, keimanan. Lalu selanjutnya ada pendahuluan. Islam merupakan agama yang diwahyukan oleh Allah melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pedoman kepada umatnya, sebagai tuntunan menjalankan kehidupan dunia di berbagai aspek, di antaranya melarang manusia mempercayai perdukunan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sebagai makhluk yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain dengan banyaknya aktivitas, baik yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau hubungannya dengan sesama manusia sering mengalami masalah dalam kehidupannya, sehingga menuntut mereka untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Sebagian orang mencari jalan keluar dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pula yang mencari jalan lain baik ke dukun, meminta kepada pohon-pohon besar, kuburan dan bahkan bersekutu dengan jin. Scroll ke bawah dong metode. Yang kedua, metode. Metode yang digunakan dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode studi literatur. Penulis mengumpulkan dan menggunakan jurnal-jurnal terupdate yaitu 5 tahun terakhir. Jurnal-jurnal terupdate yang telah dikumpul dan membahas tentang respon ayat-ayat keimanan terhadap dukun berkedok agama. Pengambilan data dilakukan pada akhir bulan Januari 2023 melalui media online Google Scholar yang diakses melalui Harzing Publish or Publish serta Mendeley. Penulisan data ke dalam artikel dilakukan secara mandiri atau input secara mandiri sesuai dengan pembagian materi setiap kelompoknya.
Sasaran yang diinginkan oleh penulis yaitu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sasaran khusus yaitu untuk masyarakat yang masih percaya akan dukun dan memiliki keraguan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulisan artikel ini dapat meyakinkan mereka supaya mendapatkan wawasan tentang agama, terkhususnya pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang masalah perdukunan agama ini. Adapun hasil dan pembahasan yang telah kelompok kita peroleh, yaitu yang pertama adalah dukun atau pengertian dukun. Dukun adalah istilah umum yang digunakan oleh para penyembuh di masyarakat Indonesia yang berasal dari budaya tersebut. Dukun bukan hanya ekspresi orang Jawa, tetapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya, menurut Judi tahun 2018. Saat ini, dukun sudah kehilangan popularitas di kalangan dokter dan bidan, sehingga praktek dukun jarang ditemukan di kota besar dan biasanya hanya di desa atau kota. Selain itu, dari waktu ke waktu muncul jenis dukun yang dianggap baru oleh masyarakat modern, yaitu dukun penyembuh obat. Tapi adalah orang yang perannya secara tradisional adalah mengobati orang yang sakit, menyembuhkan, membantu orang sakit, melakukan mantra, sihir, dan lain-lain, menurut KBBI. Lalu ada tafsir surat Al-Baqarah ayat 41 dan asbabun nuzulnya, yang artinya, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada padamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Dan percayalah kamu kepada apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW yang bersetuju dengan apa yang ada sertamu. Jika dilihat kembali isi Taurat yang memerintahkan bahwa percaya kepada Allah Ta'ala atau Allah yang Esa, jangan membuat berhala untuknya, dan hendaklah hormat kepada ibu bapakmu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan naik saksi dusta, niscaya kamu akan mengakui kebenaran Al-Quran yang memang itu pula lah pokok ajaran yang dibawanya. Dapat diartikan bahwa pada surah Al-Baqarah ayat 41 ini memberitahukan kita bahwa seseorang yang menyekutukan Allah dan Al-Quran, maka dialah orang yang tersesat. Dukun-dukun yang berkedok agama termasuk dalam orang-orang yang sesat seperti orang Nasrani dan Yahudi, dikarenakan mereka menjauhi agama Allah dan menyembah Tuhan selain Allah. Scroll ke bawah. Lalu ada hukum penipuan dalam Islam. Nah, pengertian hukum Islam menurut para ulama usul hukum syariah adalah doktrin atau kitab syar yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf berupa perintah atau ketetapan atau perintah takrir. Ulama fik syari dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah. Hukum memiliki banyak dimensi dan segi sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan, walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum. Definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum. Tujuan hukum Islam adalah menjadi pedoman bagi setiap perbuatan manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya dengan mengikuti segala hukumannya.
Tujuan ini harus dicapai melalui taklif. Implementasinya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang paling utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam agama Islam, istilah perdukunan dikenal dengan sihir. Ada perbedaan pendapat antara ulama di mana sebagian dari mereka berpendapat bahwa sihir hanya semata-mata berupa tipuan-tipuan pandangan atau hayalan-hayalan yang tidak ada hakikat kenyataannya. Sebagaimana perbuatan tukang-tukang sihir Fir'aun di zaman Nabi Musa berdasarkan surat At-Toha 60 dan 69. Artinya, maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan. Lalu ada surat Toha 69 artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka dan tidak ada menang pesihir itu dari manapun ia datang. Lalu adapun dasar-dasar hukum daripada penipuan atau dusta sebagai berikut dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 77. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat kebahagiaan, pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Oke, selanjutnya dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang dukun. Fenomena kemusyrikan dan penghinaan terhadap tauhid seringkali terjadi di masyarakat kita karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang tauhid dan hal-hal keimanan serta hal-hal yang dapat menekan bahkan merugikan keyakinan akidah seorang muslim. Kenyataan ini disyaratkan dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya dalam firman Allah Ta'ala, semakna dengan ayat di atas yang memiliki arti, dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukannya atau dengan sembah-sembahan lain. Quran Surah Yusuf ayat 106. Ibnu Abbas menjelaskan arti ayat ini, kau ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit, siapakah yang menciptakan bumi, siapakah yang menciptakan gunung, maka mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan semua itu. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka mempersekutukan Allah dengan beribadah dan menyembah pada selainnya. Semakna dengan ayat di atas, Allah Ta'ala juga berfirman, yang artinya, dan sebagian besar manusia tidak beriman dengan iman yang benar, walaupun kamu sangat menginginkannya. Quran Surat Yusuf ayat 103. Mayoritas manusia, walaupun kamu sangat menginginkan dan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan petunjuk Allah, mereka tidak akan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, karena mereka memegang teguh keyakinan kafir dan syirik yang merupakan agama warisan nenek moyang mereka. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menegaskan hal ini dalam sabda beliau yang artinya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai beberapa kabilah, suku atau kelompok dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan sampai mereka menyembah berhala. Segala sesuatu disembah selain Allah Ta'ala.
Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa perbuatan syirik terus ada dan terjadi di umat Islam sampai datangnya hari kiamat. Selanjutnya, keimanan Allah versus percaya kepada dukun. Iman berasal dari kata imana dan merupakan bentuk masdar atau kata jadian dari fi'il mahdi yang menurut bahasa berarti membenarkan dan mempercayakan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Keimanan adalah kepercayaan yang kokoh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Husain bin Auda al-Awaisyah menyebutkan bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh, amal perbuatan dengan segala macamnya, baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh termasuk hakikat keimanan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Bahwasanya iman yang membenarkan dalam hati yaitu iman yang mempercayai akan adanya alam semesta dan isinya, sedangkan mengikrarkan dalam lisan seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mengamalkan dengan anggota tubuh seperti melakukan ibadah sesuai dengan fungsinya. Percaya kepada perdukunan tidak hanya percaya dan mengunjungi atau media biasa, tetapi juga untuk membaca dan mempercayai prediksi dukun yang beredar di media cetak dan elektronik seperti yang terjadi saat ini. Selanjutnya ada kasus dukun berkedok agama pada video ricuh masa geruduk Padepokan Gus Samsudin diduga lakukan penipuan. Di sini videonya tentang kasus penipuan berkedok dukun agama yang diberitakan oleh channel seputar iNews yang telah ditonton lebih dari 4,3 juta kali penonton di YouTube. Pada video tersebut terlihat kericuhan mewarnai untuk rasa penutupan padepokan pengobatan supranatural oleh puluhan warga Blitar. Sini ada beberapa respon juga bisa dilihat. Lalu kesimpulannya, sebagian orang mencari jalan keluar dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada pula yang mencari jalan lain, baik ke dukun, meminta kepada pohon-pohon besar, kuburan, dan bahkan bersekutu dengan jin. Dukun merupakan jalan pintas bagi mereka yang kurang pengetahuan agama atau kurangnya keimanan pada diri seseorang, baik masalah yang berhubungan dengan masalah pendidikan, pertanian, perkebunan, dan bahkan menentukan hari baik. Dukun atau yang sering disebut dengan orang pintar, suatu profesi yang tidak asing kedengarannya di telinga masyarakat Indonesia dan pada umumnya. Peran dukun dilihat sebagai fenomena sosial budaya yang dikaitkan dengan kekuatan magic seperti menjelang ujian nasional, SBMPTN, ujian masuk sekolah, dan lain-lain.
Banyak orang pergi ke dukun untuk meminta berkah, kelancaran jodoh, kelancaran pekerjaan, kelancaran usaha, dan kesembuhan penyakit. Satu ciri pengobatan dukun adalah penggunaan doa-doa atau bacaan-bacaan, air putih yang diisi rapalan doa-doa dan ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 41, ayat ini peruntukan bagi orang Yahudi dan orang Nasrani yang memiliki hobi merubah ayat-ayat Allah. Dapat diartikan juga bahwa surat Al-Baqarah ayat 41 ini memberitahukan kita bahwa seseorang yang menyekutukan Allah dan Al-Quran, maka dialah orang yang tersesat. Dukun-dukun yang berkedok agama termasuk dalam orang-orang yang sesat seperti orang Nasrani dan Yahudi, dikarenakan mereka menjauhi agama Allah dan dengan menyembah Tuhan selain Allah. Dan yang terakhir itu adalah daftar rujukan. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Dikarenakan waktu yang tinggal sedikit untuk rekaman videonya, untuk pertanyaan boleh silakan kalian tanyakan di WA grup ya, dan kalau bisa 5 orang aja ya.